sejarah manusia selalu dibentuk oleh air. Air adalah sumber kehidupan. Namun air juga adalah manifestasi dari kekacauan tak terbatas. Malam ini, kita fokus pada dewa yang menguasai keduanya, air dan bumi. Sosoknya diselimuti kabut badai, kehadirannya diiringi gempa bumi. Ia adalah penguasa samudra dan pengguncang bumi. Dialah Poseidon. Bab 1. Pengantar amarah di bawah gelombang. Poseidon adalah dewa yang paling ditakuti, bukan hanya karena ia menguasai kedalaman laut, tetapi karena amarahnya adalah kekuatan geologis yang tidak stabil. Amarahnya mampu menciptakan tsunami. Amarahnya mampu merobohkan seluruh peradaban. Inilah kisah Poseidon, dewa yang selalu merasa dikuasai dan yang selalu mencari pembalasan, baik pada manusia maupun pada dewa. Bab 2. Lahir dari kegelapan perut Kronos. Untuk memahami sifat Poseidon, kita harus kembali ke awal kekacauan. Poseidon adalah salah satu anak dari Titan Kronos dan Rhea. Nasibnya dimulai dengan kengerian. Kronos, yang diteror oleh ramalan kejatuhannya, menelan Poseidon dan saudara-saudarinya segera setelah mereka lahir. Poseidon menghabiskan masa kanak-kanaknya dalam kegelapan perut ayahnya, hingga ia diselamatkan oleh adiknya, Zeus. Pengalaman ditelan dan kemudian berjuang dalam perang Titanomachi menanamkan dalam dirinya sifat mudah meledak dan selalu curiga. Bab 3. Pembagian kekuasaan dan sumber ketidakpuasan setelah para Titan dikalahkan. 3 bersaudara utama membagi alam semesta melalui undian. Zeus memenangkan langit, Hades mendapatkan dunia bawah, dan Poseidon memenangkan lautan. Meskipun lautan adalah domain yang luas, Poseidon tidak pernah sepenuhnya menerima bagiannya. Dia terus mendambakan kekuasaan di daratan dan kehormatan yang setara dengan raja para dewa. Ketidakpuasan abadi ini menjadi sumber konflik utama. Itu adalah ambisi yang membuat Poseidon tidak pernah puas dengan singgasananya di bawah laut. Bab 4. Earthshaker dan kontrol tektonik di antara banyak gelarnya. Yang paling menakutkan adalah Earthshaker atau pengguncang bumi. Poseidon adalah manifestasi dari kekuatan tektonik. Orang Yunani percaya, setiap kali Poseidon menghentakkan trisulanya ke dasar laut atau daratan, bumi akan bergetar. Gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami adalah bahasa amarahnya. Dia adalah simbol dari kekuatan geologis yang brutal. Kekuatan itu ada di bawah peradaban manusia. Bab 5. Trisula senjata. 3 kekuasaan Trisula adalah ikon yang mendefinisikan Poseidon. Senjata bercabang 3 ini melambangkan kekuasaan totalnya atas 3 elemen. Lautan mengendalikan gelombang, badai, dan arus. Gempa bumi membelah daratan dan menciptakan gunung. Kuda. Poseidon adalah dewa yang menciptakan kuda, simbol kekuatan dan kecepatan. Trisula ini adalah salah satu artefak terkuat dan menjadi kunci bagi otoritasnya yang mutlak. Dengan Trisula, Poseidon mampu mengubah dunia dari tenang menjadi kacau dalam sekejap mata. Bab 6. Istana bawah laut dan kereta kuda. Poseidon digambarkan bersemayam di istana megah yang terbuat dari karang, emas, dan permata yang terletak di dasar laut Aegea. Dari istana inilah ia memerintah. Untuk melintasi kerajaannya, Poseidon menaiki kereta yang ditarik oleh kuda-kuda putih. Kuda-kuda itu memiliki surai ganggang laut dan mampu berlari di atas ombak. Kehadiran keretanya di permukaan laut seringkali menandakan perubahan cuaca. Kuda adalah hewan suci yang ia ciptakan, simbol kekuatan liar alam yang telah ia jinakkan. Bab 7. Kekalahan di Athena, rivalitas abadi. Ketidakpuasan Poseidon terhadap kekuasaannya memuncak ketika ia menantang keponakannya, Dewi Athena, untuk memperebutkan perlindungan atas kota baru yang strategis. Untuk memenangkan hati penduduk, Poseidon menghantamkan trisulanya ke Akropolis, menghasilkan air asin yang kuat
simbol dominasi. Athena menawarkan pohon zaitun, simbol perdamaian dan kemakmuran. Hadiah Athena dinilai lebih bermanfaat. Poseidon kalah. Kekalahan ini adalah penghinaan publik yang memperdalam amarahnya, yang kemudian ia lampiaskan pada kota-kota lain. Bab 8. Balas dendam pada Odysseus, murka abadi. Kisah epik Odysseus adalah bukti nyata betapa abadi murka Poseidon. Dalam perjalanan pulang dari perang Troya, Odysseus membuat kesalahan fatal dengan membutakan Cyclops Polyphemus, putra Poseidon. Tindakan ini memicu murka yang tidak terbayangkan. Poseidon mengutuk pelayaran Odysseus. Dia menggunakan badai dan rintangan selama 10 tahun untuk memastikan Odysseus tidak pernah mencapai rumahnya dengan mudah. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan lautan tidak boleh dilawan atau dipermainkan. Bab 9. Pengkhianatan di tembok Troya. Poseidon pernah dipermalukan oleh Raja Fana. Ia dan Dewa Apollo pernah dihukum oleh Zeus untuk melayani Raja Troya, Liamidan. Mereka berdua membantu membangun tembok pertahanan Troya yang terkenal sangat kuat. Namun, Liamidan menolak membayar upah yang telah dijanjikan. Sebagai pembalasan, Poseidon mengirimkan monster laut, Ketos, untuk menyerang Troya. Murka Poseidon ini berlanjut hingga perang Troya, di mana ia secara halus memastikan kehancuran kota yang temboknya ia bantu bangun sendiri. Ia menuntut keadilan mutlak. Bab 10. Kudeta gagal persaingan dengan Zeus. Meskipun mereka adalah penguasa utama, persaingan antara Poseidon dan Zeus tak pernah padam. Poseidon pernah bergabung dalam persekongkolan. Persekongkolan itu untuk menggulingkan Zeus dari tahtanya. Pemberontakan itu gagal total. Sebagai hukuman, Zeus memaksa Poseidon melayani manusia fana. Inilah yang menyebabkan pembangunan tembok Troya. Amarah Poseidon yang sering dilampiaskan pada ombak dan gempa adalah manifestasi dari frustrasi abadi. Frustrasi karena ia berada di posisi kedua di bawah kekuasaan Zeus. Bab 11. Nafsu dan kelahiran monster. Poseidon terkenal karena nafsu dan hubungannya dengan berbagai dewi dan wanita. Hubungan ini seringkali menghasilkan makhluk mengerikan yang melambangkan kekacauan. Contoh paling terkenal adalah Pegasus, kuda bersayap yang lahir dari Medusa, dan Cyclops Polyphemus. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa kekuatan dewa laut yang tidak terkendali menghasilkan keajaiban dan juga kengerian. Kekuatannya yang sulit diatur mencerminkan kekuatan alam yang brutal. Bab 12. Neptun, perspektif Romawi. Ketika mitologi Yunani diadaptasi oleh peradaban yang lebih teratur, Poseidon dikenal sebagai Neptun. Karakter Neptun cenderung lebih tenang. Dia lebih bersahaja. Dia tidak memiliki tingkat ketidakstabilan emosi yang dimiliki oleh Poseidon. Perbedaan ini mencerminkan filosofi Romawi yang lebih menghargai gravitas atau ketertiban daripada kekacauan yang diwakili oleh dewa Yunani. Neptun adalah dewa laut yang stabil dan dapat diprediksi. Bab 13. Perbandingan dengan dewa Nusantara. Jika Poseidon adalah kekuatan geologis yang meledak-ledak, bagaimana ia berbanding dengan mitologi Nusantara? Di Indonesia, kita mengenal Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Dia juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan ombak dan nasib. Poseidon adalah dewa yang mengamuk, menuntut penghormatan melalui rasa takut. Sementara Nyi Roro Kidul adalah ratu yang menuntut kesetiaan dan persembahan. Semua dewa laut ini menunjukkan bahwa lautan adalah kekuatan yang harus dihormati. Bab 14. Amarah seismik. Filosofi ketidakstabilan. Kekuatan Poseidon yang paling relevan bagi kita adalah kemampuannya memicu gempa bumi. Kemarahannya adalah manifestasi dari ketidakstabilan. Ketidakstabilan itu ada di dalam alam. Gempa bumi adalah pengingat brutal
Peradaban yang kita bangun di atas tanah selalu rentan terhadap kekuatan yang ada di bawahnya. Poseidon adalah simbol dari kekacauan tak terhindarkan. Ketenangan yang kita lihat di permukaan laut hanyalah penyamaran dari kekuatan destruktif yang siap dilepaskan kapan saja. Bab 15. Penutup warisan pengguncang bumi. Kisah Poseidon adalah kisah tentang anugerah dan kutukan. Dia memberi kuda, dia memberi pulau, tetapi dia juga mengambil nyawa. Dia mengambil kapal. Warisan Poseidon hidup dalam setiap gempa bumi, setiap tsunami, dan setiap badai. Dia adalah dewa yang menuntut penghormatan dan kepatuhan absolut. Jika Anda harus memilih satu dewa laut untuk disembah, dewa manakah yang akan Anda pilih? Poseidon yang kuat atau Nyi Roro Kidul yang menuntut? Komentar di bawah ini tentang pilihan Anda. Like video ini atau subscribe channel Legenda Indonesia dan Dunia agar kita terus bisa menggali kisah-kisah epik mitologi. Sampai jumpa di kisah berikutnya.